Perkenalkan, nama saya Viego Rosyana. Saya mahasiswi dari Universitas Mercu Buana. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi manajemen yang berjudul Sistem Informasi Menggunakan Sistem Application and Product in Data Processing atau SAP. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi, Sistem Application and Product in Data Processing atau SAP. SAP, Sistem Application and Product in Data Processing adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Sejarah SAP. Pada 1972 sampai 1974, 5 orang mantan pegawai IBM, yaitu Hasso Plattner, Dietmar Hoop, Klaus Wellenreuther, Klaus Schirra, dan Hans Werner Hector melaunching perusahaan baru mereka yang bernama SAP, atau System Analysis and Program Development. Pada 1999 sampai 2004, Hasso Plattner mengumumkan strateginya yang baru yaitu mysap.com. Dengan keberadaan 10 juta user, 36.000 instalasi, 1.000 mitra, dan 22 industri solusi menjadikan SAP sebagai pemimpin global dalam hal penyediaan software solution di bidang e-business.mysap.com dan berganti nama menjadi MySAP Business Suite. Perkembangan Sistem Application and Product in Data Processing atau SAP di Indonesia. Pada tahap awal, perusahaan beralih untuk transformasi digital adalah dengan menggunakan ERP. Menurut perwakilan SAP Indonesia, saat ini sudah 80% perusahaan yang mengadopsi sebagai sistem yang mendukung perusahaan. Selain itu, SAP di Indonesia juga sedang gencar untuk menjangkau UMKM atau usaha kecil menengah supaya berpotensi agar bisnisnya bisa berkembang. Sebanyak 75% UMKM di Indonesia sudah menggunakan SAP. Dalam pengembangan segmen UMKM, perwakilan SAP di Indonesia menyediakan aplikasi yang bersifat on-premise dan juga cloud. Perusahaan yang mengimplementasikan SAP. Di sini terdapat beberapa perusahaan yang sedang mengimplementasikan SAP, yaitu diantaranya ada Telkomsel, Garuda Indonesia, PT PLN, dan juga PT Indofood. Fitur atau modul aplikasi SAP. Yang pertama ada Financial Accounting atau FI, yang kedua ada Controlling atau CO, yang ketiga ada Sales and Distribution atau SD, yang keempat ada Human Capital Management atau HCM, yang kelima ada Production Planning atau PP, selanjutnya yang keenam ada Materials Management atau MM, yang ketujuh ada Quality Management atau QM, yang kedelapan ada Plant Maintenance atau PM, yang kesembilan ada Project System, dan yang kesepuluh ada Asset Management atau AM. 5 sektor utama perusahaan di Indonesia yang menggunakan SAP. Yang pertama ada perusahaan sektor professional service sebesar 13%. Yang kedua ada customer service sebesar 11%. Yang ketiga ada wholesale service sebesar 10%. Yang keempat ada sektor furniture sebanyak 7%. Dan yang kelima ada sektor retail sebanyak 6%. Tujuan penggunaan SAP. Yang pertama, meningkatkan kecepatan atau the speed dari proses bisnis. Yang kedua, meningkatkan konsistensi atau the konsistensi dari proses bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau the quality dari proses bisnis. Bidang karir dalam SAP. Yang pertama ada fungsional, yang kedua ada ABAPER, yang ketiga ada basis. Kelebihan-kelebihan SAP.
Kelebihan-kelebihan SAP diantaranya adalah yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, cocok diterapkan bagi semua ukuran bisnis. Dan yang keempat, fitur SAP yang lengkap. Kekurangan SAP. SAP juga terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, penerapannya cukup rumit dan juga harganya lebih mahal. Kesimpulan. Pertama, SAP yaitu sistem pengelolaan data arsip pada bagian keuangan. Sistem Application and Product in Data Processing atau SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, saat ini SAP adalah aplikasi enterprise yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dengan menggunakan SAP sebagai sistem, proses bisnis yang dijalankan menjadi terintegrasi sehingga perusahaan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menurut perwakilan SAP di Indonesia, saat ini sudah 80% perusahaan yang mengadopsi SAP sebagai sistem yang mendukung perusahaan. Yang keempat, SAP di Indonesia juga sedang gencar untuk menjangkau UMKM atau usaha kecil menengah agar berpotensi bisnisnya bisa berkembang. Sebanyak 75% UMKM di Indonesia sudah menggunakan SAP. Dalam pengembangan segmen UMKM, perwakilan SAP di Indonesia juga menyediakan aplikasi yang bersifat on-premise dan juga cloud. Dan yang kelima, SAP dapat meningkatkan kualitas dari informasi sehingga meningkatkan kemampuan untuk pengembalian keputusan secara cepat dan tepat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.